Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah mekanika bahan ya. Kali ini kita langsung lompat ke deformasi ya teman-teman. Jadi karena ada satu dan lain hal, nanti saya akan mencoba untuk melengkapkan lagi metode tegangan, terus kita modulus elastisitas dan inersi ya. Tetapi hari ini kita akan coba mulai dulu langsung ke deformasi dulu ya teman-teman. Deformasi atau perpindahan juga bisa disebutnya. Orang biasanya sebutnya itu delta gitu kan ya. Ada V, V kecil. Ada ada juga ini ya, banyak banyak ininya. Oke, kita lanjut. Tunggu saya hapus dulu deformasi. Nah, begini, untuk menentukan deformasi itu ada banyak metodenya ya. Ada ini, pertama itu untuk menentukan statically determinate atau struktur statis tertentu, biasanya orang pakai ini double integration method gitu ya. Oke, double integration method. Terus yang kedua itu moment area. Tapi setahu saya dua ini hanya bisa eh, menghitung struktur apa deformasi pada struktur-struktur sederhana. eh, Ya, struktur sederhana ya, kalau saya tidak salah itu hanya menentukan struktur-struktur balok gitu ya, balok statis tertentu atau determinate beam ya. Balok gitu. Kalau ada juga lagi metode ketiga yaitu displacement energy method. Displacement, aduh kenapa nih pressure-nya kan? Displacement via energy method gitu ya, atau metode energi. Nah, ini kalau nggak salah dia lebih banyak variasinya, bisa determinate beam dan indeterminate beam. Intinya nanti kita kan kalau ketemu di analisis struktur 2 atau analisis struktur 1 gitu di metode matrix atau slope deflection atau ini cross gitu, metode matrix kekuatan langsung itu uh, displacement atau deformasi itu deltanya itu diakibatkan beberapa faktor ya, misalnya diakibatkan oleh gaya aksial gitu ya, misalnya ada satu struktur gitu. Nah, ada beban P di sini, displacementnya itu ada dua, jadi di sini diakibatkan beban aksial juga, displacementnya sebelumnya di sini misalnya tiba-tiba jadi di sini. Ada juga dia diakibatkan lentur gitu, displacementnya jadi diakibatkan momen gitu ya. Nah, displacement via momen. Oke, kayak begini. Contoh aja misalnya. Sorry. Kalau dia dari atas, ya gitu. Itu kalau disebabkan oleh momen. Nah itu sepengetahuan saya kita akan belajar metode energi, displacement via energi. Habis itu ada turunannya lagi ya. Contohnya misalnya beban satuan gitu ya. Wah banyak nih yang harus dipelajari. Ada juga itu metode fleksibilitas ya. Jadi di dunia teknik sipil itu banyak banyak metode-metode ya. Ya jadi oke. Nah,
Oke, itu hanya intermezzo sedikit. Kita lanjut ke hari ini kita akan belajar tentang double integration method aja ya. Yang simple aja dulu untuk mekanika bahan. Oke, double integration method. Oke, kita akan pelajari prinsip-prinsipnya dan rumus-rumusnya serta beberapa contoh soal ya. Kita mulai. Oke, baik teman-teman. Ini anggaplah rapi ya. Jadi ini ada satu bidang gitu. Jadi bidang seperti biasa seni dan role. Nah di sini ada yang disebutnya ini ya. Kita sebut aja namanya V ya. V, V ini adalah deformasinya. Deformasi. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di pertemuan berikutnya, coba teman-teman ke pertemuan kedua B02. Nah, di situ saya sudah jelaskan bahwa apa itu deformasi beserta kekakuan dan lain-lain. Jadi tolong ke sana. Jadi deformasi itu secara singkat itu beda dengan momen. Jadi deformasi itu betul-betul perpindahan atau perubahan bentuk dari awal dan akhir itu real di lapangan gitu. Jadi bisa diukur, misalnya deformasinya bisa 1 mili, 2 mili gitu. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini kita mau cari V itu Vx itu berapa gitu, atau deformasinya berapa gitu. Kita pakai V aja dulu ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat, ini akan saya gambar ya di sini. Cuma agak ini ya, agak susah karena pakai ini ngomong-ngomong ini bukan aplikasi berbayar ya. Namanya Squid. Jadi kalau berbayarnya ada penggaris, kalau ini tidak ada gitu ya. Jadi saya kasih contoh saja. Jadi kita tarik garis lurus, teman-teman. Kita tarik garis lurus di sini nih. Jadi oke. Jadi ada kurva gitu ya. Ada di kurva itu kita tarik garis lurus, terus kita tarik juga sudutnya gitu. Itu adalah sebanyak theta. Oke. Yang mana ini kita lambangkan dengan dx. Kalau yang ini kita lambangkan dengan dv gitu ya. Oke. Nah, ini theta ini adalah sudut yang dibentuk dari lengkungan V ini atau deformasi ini gitu ya. Nah, sehingga dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa tan theta sama dengan dv per dx ya. Tan d kan ya, depan per samping gitu. Tan theta sama dv per x dx. Dapat ya? Nah, teman-teman bisa lihat gini. Karena deformasi itu sangat kecil, jadi deformasi itu yang terjadi biasanya sangat relatif kecil, maka biasanya theta itu sama dengan tan theta. Jadi perbedaannya kecil sekali. Contoh begini coba teman-teman ya. Misalnya theta sama dengan 10 derajat ya. Theta sama dengan 10 derajat. Nah, kita cari tan tetanya misalnya dalam bentuk radian misalnya. Kita ubah ini jadi radian. Theta sama dengan 10
per pi ya. Oke, dapat eh theta yang kita dapat dalam radian itu 0,175. Tan 10 itu 0,176. Jadi hanya beda 0,001 gitu. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa theta sama dengan tan theta gitu ya. Nah, kalau memang begitu hubungannya, maka kita bisa ganti nih jadi ya. Theta sama dengan dv per dx gitu ya teman-teman ya. Oke, sehingga kita bisa ganti lagi dv sama dengan theta dx. Sorry. Nah, ini adalah formulasi pertama. Formulasi pertama. Nah, tapi teman-teman, kita mau hilangkan d-nya depan ya. D itu kan diferensial. Jadi caranya menghilangkannya adalah dengan menambahkan integral ya di depannya. Jadi integral dv sama dengan integral theta dx. Kita tambahkan dua-duanya di kedua ruas. Terus sehingga integral ini saling membunuh kan ya. Jadi v sama dengan integral theta dx. Nah, kita dapat rumus pertama yang paling penting untuk mencari v atau apa? Untuk mencari deformasi atau v deformasi itu adalah dengan mengintegralkan satu kali putaran sudut, begitu ya teman-teman ya. Ini theta adalah putaran sudut. Itu putaran sudut. Oke, jadi ini ada balok teman-teman. Kita coba satu contoh juga ya. Ada balok dibebani oleh P. Maka kita coba lihat kembali lagi apa yang terjadi pada balok tersebut. Kita gambar. Oke, ini baloknya ya. Sorry. Ini kalau positif ya. Oke, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ketika beban P diberikan kepada balok, maka kita gambar dulu tengah ya. Oke. Nah, maka bagian atas balok akan mengalami compression, atau tekan ya, compression atau tekan. Aduh, sudah jelek pulpen nih. Sementara yang bawahnya ini itu, kita ganti warna biru aja. Ini akan mengalami tension atau tarik ya. Atau tarik. Oke. Nah, itu dilambangkan dengan apa? Jadi kalau compression itu minus, sementara tension itu positif gitu ya. Gitu teman-teman ya. Nah, garis merah yang tengah yang kita sudah gambar itu adalah disebutnya netral axis gitu ya. Gitu teman-teman ya. Nah, kita akan melakukan sampling. Jadi teman-teman di sini potong dua ini, dipotong di sini ya. Kita potong, terus kita akan ambil sampel ini keluar gitu. Kita keluarkan gitu ya. Nah,
Baik, anggaplah lurus ya. Tunggu saya kasih warna lain aja. Di sini. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bahwa akan terbentuk satu sudut ya di sini karena ada ini, ada terdapat compression dan tension yang tadi yang saya bilang akan terbentuk sudut di sini. Theta gitu ya. Disebutnya d theta. Nah, setelah dilakukan pembebanan P, maka akan terbentuk sudut d theta di sini yang lurus. Ini lurus sebenarnya, sorry, lurus begini, gitu, lurus dengan si deformasinya. Nah, deformasi yang bawah kita simbolkan dengan ds yang ini, yang itu. Nah, ini itu kita simbolkan di sini jaraknya ya, itu dengan R gitu ya, gitu teman-teman. Oh, semoga terbayang ya, soalnya aduh skill menggambar saya jelek sekali, jadi semoga terbayang gitu ya. Nah, intinya dia seperti gambar ini, nanti saya kasih lihat gambarnya. Baik, ini gambarnya teman-teman ya. Ini gambar saya jelek sekali ya. Ya, itulah intinya. Jadi ada R, ada DS. Nah, ini gambar yang lain. Theta 1, theta 2, theta 1, theta 2. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini eh, bisa kita rumuskan bahwa DS terlalu tebal. Bisa kita rumuskan bahwa DS itu dikali dengan DS sama dengan d theta dikali dengan R ya, d theta dikali dengan R, yang mana dari rumus segitiga ya. Nah, jadi teman-teman bisa juga, tunggu saya kasih warna hitam aja supaya enak. Ini sama saja dengan d theta itu kita ubah menjadi ds sama dengan 1/r ya. Ini sama juga dengan d theta sama dengan ds per r, atau ds-nya itu kan depan ya, r-nya itu samping, desa, jadi gitu sama aja gini ya. Nah, ds ini itu sebenarnya dx, jadi ds ini sebenarnya dx, jadi ini dx gitu, sorry, dx sebenarnya gitu ya. Oke, sehingga ini bisa kita tulis menjadi d theta per dx sama dengan 1/r gitu ya. Nah, sama saja d theta sama dengan 1/r dx. Oke. Sehingga saya mau cari putaran sudut. Jadi theta itu putaran sudut ya. Kenapa lagi nih? Putaran sudut. Nah, untuk mencari putaran sudut maka saya integralkan lagi. Jadi saya integralkan integral theta sama dengan saya integralkan dua sisi lagi, jadi theta sama dengan integral 1/r dx gitu ya. Oke, dapat. Nah, tapi kita belum mengerti nih hubungannya. Itu R apa sih hubungannya? Nah, kita lihat gambar ini, teman-teman, lihat gini. Nah, jadi semakin besar momen, semakin besar momen maka R-nya itu makin kecil ya, seperti gambar ini. Ini seperti gambar ini. Sementara semakin kecil momen maka R-nya makin besar. Jadi kita bisa mengetahui hubungannya ya. Jadi M1R1 sama dengan MR2 MR2 konstan gitu ya. Jadi dengan hubungan ini kita bisa mengetahui hubungan yang ini. Jadi theta. Jadi kita bisa tahu jadi M1 kali R1 sama dengan
M2 dikali R2. Nah, eh, ternyata juga bahwa ada hubungan lain lagi. Rumusnya itu M dikali R itu sama dengan EI ya. Atau modulus elastisitas dikali dengan inersia. MR dikali EI gitu. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam rumus ini M1 dikali R1 sama dengan 1 per R gitu ya. Sorry. Sama dengan EI sama aja sorry. Jadi kita sama dengan EI gitu ya. Terus kita ubah menjadi 1 per R. Terlalu tebal ya. Iya, 1 per R. 1 per R sama dengan M per EI gitu ya. Nah, kita sudah dapat hubungannya. Ini hubungannya. Kita masukkan ke dalam rumus yang ini gitu kan. Jadi theta sama dengan integral M per EI dx gitu kan. Kita ganti 1 per R nya dengan M per EI gitu. Nah, sehingga kita mendapatkan rumus untuk mencari putaran sudut. Ini untuk mencari putaran sudut. Nah, kita kembangkan lagi dengan rumus yang tadi di sini. Mana tadi? Sorry. Oh ini kita tarik ke sini ya. Yang mana tadi untuk mencari deformasi V itu sama dengan integral dari putaran sudut dx. Sehingga untuk mencari V itu adalah apa? 2 kali integral M per EI dx gitu ya teman-teman. Oke, sudah dapat. Ini untuk mencari putaran sudut. Nah, ini untuk mencari defleksi atau deformasinya, deformasi. Oke, itu saja untuk hari ini. Kedepannya kita akan coba untuk mempelajari contoh-contoh soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.